Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukrillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Semangat pagi anak-anak kelas 11 MIPA 1, MIPA 2, dan MIPA 3 yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di PJJ Akidah Akhlak ya kelas kalian. Dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di KD 7 tentang menghindari akhlak tercela ya. Dan kemarin sebelumnya sudah kita bahas tentang israf atau berlebih-lebihan atau melampaui batas gitu ya. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang tabdzir atau boros dan bakhil ya. Dan mari sebelumnya kita sama-sama awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, yang kedua setelah israf adalah tabdzir atau boros ya. Secara bahasa, tabdzir itu artinya adalah perbuatan menghambur-hamburkan harta. Ya, perbuatan menghambur-hamburkan harta. Dalam kamus bahasa Indonesia, tabdzir berarti berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang atau barang. Ya. Sedangkan secara istilah, boros itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang atau barang dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan. Ya, jadi tujuannya hanya untuk memenuhi kesenangan. Tabdzir juga bisa diartikan sebagai menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar. Misalnya membelanjakan harta untuk tujuan maksiat ya. Jadi belanja untuk tujuan maksiat atau dosa, perbuatan dosa. Itu termasuk perbuatan tabdzir atau pengertian tabdzir atau boros. Oke, kita lanjut. Sebagai ulama memahami tabdzir atau pemborosan sebagai sesuatu pengeluaran yang bukan hak atau benar. Jika seseorang mengeluarkan hartanya sebanyak apapun untuk sesuatu yang hak atau benar, maka orang itu tidak termasuk sebagai pemboros. Ya, misalnya kita mengeluarkan sebanyak-banyaknya untuk infak, untuk amal jariah, untuk sedekah, membantu anak yatim, kaum du'afa, orang miskin, itu tidak dikatakan sebagai pemboros ya. Sebaliknya, apabila seorang mengeluarkan harta untuk perkara yang batil atau yang tidak benar ya, walaupun sedikit, maka dia disebut pemboros ya. Misalnya kalian menyisihkan uang sedikit untuk membeli minuman keras, maka itu termasuk dikatakan sebagai pemboros. Dasar larangan tabdzir ya, ini dalam surah Al-Isra ayat 26-27 ya. Surah ke-17, surah Al-Isra ayat 26-27, di mana Allah berfirman yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Saudara-saudara setan, saudara kandungnya setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada
Tuhannya, ya. Jadi dalam ayat yang sering kita dengar, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, ya. Wa kana syaitanu lirabbih kafuro, ya. Itu di surah Al-Isra ayat 27. Oke. Ini larangan atau dasar larangan perbuatan boros, ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbih kafura. Perilaku boros termasuk hal yang batil dan seluruh perbuatan setan pasti mengandung kebatilan. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh orang yang boros mempunyai kesamaan dengan perbuatan setan. Itu sama-sama perbuatan batil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menempatkan pemboros sebagai saudara setan. Pemboros dan setan juga mempunyai kesamaan dalam hal keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dalam hal membelanjakan harta, pemboros tidak akan mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan kemadharatan. Bahkan aspek nilai-nilai agama atau hukum agama pasti dikesampingkan. Mereka akan membelanjakan harta hanya sekedar untuk memenuhi hasrat kesenangan dan menuruti hawa nafsunya. Bahkan pemboros akan merasa puas walaupun harta yang dikeluarkan itu untuk kemaksiatan. Ukuran boros atau tidak bukan terletak pada tujuan, pada jumlahnya, ya. Nih, saya ulang lagi nih. Ukuran boros atau tidak itu bukan terletak pada jumlahnya, tetapi terletak pada tujuan dan kemanfaatannya dari pengeluaran harta tersebut, ya. Jadi bukan pada jumlah tapi tujuan, ya. Dari sekali lagi, kalau jumlahnya banyak untuk kebaikan itu bukan pemborosan. Sedikit untuk kemaksiatan itu sudah termasuk pemborosan. Oke. Contoh perbuatan tabdzir nih. Contoh perbuatan boros, ya. Pertama, memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan, ya. Misalnya untuk acara pesta miras, ya, minuman keras. Walaupun dia tidak ikut meminumnya, maka sumbangannya tersebut termasuk pada perbuatan tabdzir atau boros, ya. Misalnya kamu nanti sudah punya banyak duit, kemudian kamu ikut berpartisipasi dalam pembelian minuman keras, narkoba. Itu adalah sebuah tindakan perbuatan tabdzir atau boros. Yang kedua, atau B, mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan. Misalnya membeli minuman keras, narkoba, dan lain-lain, ya. Tidak ada manfaatnya, ya. Jadi makanya disinilah kalian semua tidak sampai ikut mengkonsumsi hal-hal yang membahayakan. Termasuk mungkin ya pendapat saya nih, ya, masalah kalian yang macam masalah rokok, ya. Sebenarnya rokok mestinya untuk kalian itu belum saatnya merokok, ya, karena memang secara medis, secara kesehatan itu tidak baik buat anak-anak remaja, ya. Makanya ada ulama di Muhammadiyah, bagi remaja itu adalah rokok adalah haram, meskipun memang ada ulama juga yang mengatakan makruh, ya. Haram atau makruh itu sebenarnya memang semestinya dihindari, ya, supaya kalian semua secara kesehatan tidak sampai rusak atau terganggu gara-gara merokok, ya. Oke. C, atau ketiga, membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya. Beli barang tapi enggak diambil manfaatnya, ya. Misalnya kamu sudah banyak sepatu, beli sepatu yang satu lagi, sementara sepatunya enggak dipakai, makanya itu pemborosan. Kamu beli sandal tapi sandalnya enggak dipakai, kan udah banyak sandal, itu termasuk pemborosan. Yang keempat, atau D, kumpul-kumpul yang tidak jelas tujuannya.
Ini termasuk tabdzir dalam soal waktu atau kesempatan. Misalnya kalian begadang sampai semalaman padahal nggak ada yang positif, nggak ada tujuannya. Itu termasuk tabdzir dalam hal waktu atau kesempatan. Kalian misalnya nongkrong-nongkrong di jalan, ya di perempatan jalan, ngeliatin orang lewat gitu ya, kemudian gangguin orang lewat, itu termasuk tabdzir dalam hal waktu dan atau kesempatan ya. Kemudian kelima C atau yang segala sesuatu pembelanjaan yang tidak memperhitungkan tujuan dan kemanfaatan dan hanya menuruti kesenangan. Ya tadi ya. Jadi misalnya kalian semua belanja tapi untuk kesenangan doang ya, untuk sana semata ya. Misalnya kalian maaf nih ya, misalnya ketika tahun baru Masehi kemudian belanja petasan atau mungkin kembang api secara berlebihan ya, itu termasuk pemborosan ya atau tabdzir. Bahaya sikap tabdzir. Orang yang memiliki perilaku tabdzir di mata Allah merupakan saudaranya setan. Tadi udah ya. Dengan demikian maka akan sulit membedakan perbuatan yang benar dan yang salah menurut agama. Baginya sesuatu yang baik adalah yang dapat menyenangkan hatinya walaupun bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan agama. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta atau uang sehingga dapat digunakan untuk menyenangkan hatinya. Jika demikian, maka dia akan menjadi orang yang hedonis. Apa itu hedonis? Nah, hedonis dalam bahasa Arab atau dalam Islam dikatakan sebagai penyakit wahan. Apa itu wahan? Wahnun hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, cinta dunia secara berlebihan dan takut akan kematian. Itu adalah hedonis ya. Hidupnya untuk senang-senang ya. Tidak mikirin akhirat gitu ya. Itu adalah hidup yang hedonis, bermewah-mewah sementara dia tidak mau sedekah. Hanya untuk kepuasan dunia saja dan tidak pernah berpikir untuk akhirat. Itu namanya orang yang hedonis. Baik, kemudian yang ketiga ya atau C bakhil ya. Jadi kalau kemarin yang A adalah israf, kemudian B-nya adalah tabdzir atau boros, yang C adalah bakhil. Bakhil itu apa? Bakhil atau kikir itu secara bahasa adalah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Ya. Menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Seorang ulama Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan bakhil adalah apa? Menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Misalnya uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Ketika orang memiliki uang, makanan, dan minuman yang semestinya bisa diberikan kepada yang membutuhkan, kemudian enggan untuk memberikannya, menahannya, ya, maka ia adalah bakhil atau pelit atau kikir, gitu ya. Oke. Orang yang dapat menghindari perilaku bakhil, maka insya Allah akan digolongkan sebagai orang yang beruntung sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hasyr ya, surah ke-59 ayat 9, yang artinya dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung ya. Bakhil adalah sifat tercela karena sifat ini terlahir dari godaan setan. Bakhil dijadikan oleh setan sebagai jalan untuk menuju neraka. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Jadi sinilah kemudian kita dilarang untuk bakhil, kikir, pelit ya, kucil dan sebagainya ya. Oke. Dasarnya adalah tadi surah Al-Hasyr ayat
surah Al-Hasr surah ke-59 ayat 9 ya. Orang yang terhindar dari perilaku bakhil, maka dia orang-orang yang beruntung. Ya. Juga dalam surah Al-Isra ayat 29 sampai 30 ya, surah ke-17 nih ya. Allah berfirman, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi di sini di surah ini jelas ya, kita disuruh untuk untuk dermawan ya, tidak sampai pelit. Ini diibaratkan ya, tangan kita terbelenggu di leher ya. Jadi nahannya leher, jadi pelit, nggak mau ngasih ya sama orang, nggak mau sedekah, nggak mau ngasih infak ya. Itu namanya orang-orang yang bakhil, seperti tamsilkan, diumpamakan seperti orang yang menjadikan tangannya terbelenggu di leher ya, buat leher. Atau juga kebalikannya di sini ya, artinya di sini juga tidak sampai berlebih-lebihan dalam hal mengulurkannya. Artinya kalau misalnya kita infak atau belanja atau ini juga melihat kemampuan kita semua ya, jangan sampai kemudian kamu berinfak, bersedekah sementara keluarga kita sedang membutuhkan. Itu juga tidak dibenarkan dalam Islam. Okay. Banyak contoh tentang kehancuran orang-orang yang bakhil. Salah satunya adalah kisah Qarun ya. Qarun adalah raja kebakhilan yang kisah hidupnya diabadikan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Qasas ya. Di Al-Qasas sudah dimulai ayat 66, 67 sampai seterusnya, itu menjelaskan tentang Qarun ya. Hal ini perlu kita cermati sebagai pelajaran bahwa bakhil dapat membawa kehancuran di dunia dan di akhirat. Sifat bakhil ini muncul diakibatkan karena kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, tidak adanya keyakinan tentang kemuliaan yang ada di sisi Allah ya, tamak dan kagum kepada diri sendiri serta sebab-sebab lainnya. Jadi sekalian, Qarun ini seorang manusia yang memang hidup di zaman Nabi Musa ya, dan oleh Allah diberikan kekayaan yang sangat melimpah ya. Sampai dijelaskan di surah Al-Qasas itu, kunci-kunci gudangnya ya, untuk membuka kunci gudang-gudangnya, kuncinya saja harus dipikul, digotong oleh banyak orang. Itu di surah Al-Qasas ya. Kunci-kunci gudangnya harus dipikul, digotong oleh banyak orang untuk membuka gudang-gudang hartanya, saking banyaknya. Tapi karena dia kemudian berperilaku sangat bakhil ya, sangat pelit di zaman Nabi Musa, ketika dimintain infak, sedekah, zakat, menolaknya ya, saking bakhilnya, kemudian Allah binasakan Qarun dan hartanya dibenamkan ke dalam bumi ya. Terjadi gempa, kemudian Qarun dan hartanya ya itu kemudian oleh Allah dibenamkan ke dalam perut bumi ya, sehingga kemudian ada istilah sekarang kalau misalnya kita mendapatkan barang atau harta yang dari dalam bumi dikatakan harta karun. Nah, itu ada riwayatnya dari Qarun ya. Qarun yang merupakan orang yang kaya raya, konglomerat itu ya. Konglomerat yang hidup di zaman Musa yang sangat pelit. Akhirnya Allah binasakan, Allah benamkan hartanya ke dalam perut bumi. Akhirnya dia mati dalam kondisi yang naudzubillah, kondisi yang tidak beriman dan bakhil dengan harta kekayaannya. Allah binasakan, naudzubillah.
Anak sekalian, kemudian dalam hadis riwayat Abu Abdullah ya, Abu Abdullah nih ya, dan kadang dipanggil Abu Abdurrahman. Sauban berkata, Rasul bersabda, sebaik-baik dinar yang diinfakkan seorang adalah dinar yang dia infakkan kepada keluarganya dan dinar yang diinfakkan untuk membeli kendaraan perang di jalan Allah serta ya dinar yang diinfakkan untuk saudaranya untuk perang di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim ini ya. Jadi di sini dinar ini perumpamaan sebagai mata uang di Arab Saudi ya. Kalau kita mungkin rupiah ya. Ya kalau kita boleh terjemahkan bebas, sebaik-baik rupiah yang diinfakkan oleh kita sebagai muslim, yang pertama adalah diinfakkan kepada keluarganya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang pertama, yang kedua adalah rupiah yang diinfakkan untuk membeli kendaraan perang fi sabilillah di jalan Allah. Ya. Kemudian juga adalah uang rupiah yang diinfakkan untuk perang, untuk diinfakkan kepada saudaranya yang untuk membela perang di jalan Allah. Jihad fisabilillah. Karena sekalian, kalau sekarang misalnya tidak ada perang yang sebenarnya, maka para ulama memahami ciri ini tidak hanya perang fisik ya, tapi perang misalnya melawan kedoliman dengan cara dakwah, dengan cara pengajian, itu termasuk jihad fi sabilillah. Oke. Nah, kita lanjutkan. Dasar larangan bakhil ini ada juga dalam surah Ali Imran ayat 180 ya. Surah 3 ya 180. Allah berfirman di sana yang artinya sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya bakhil itu adalah buruk bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan, pelit, kikir ya, itu adalah buruk bagi mereka. Ini surah Al-Imran ayat 180. Juga di surah Al-Baqarah ayat juga di surah Al-Qasas ayat 81, surah 28. Al-Qasas ayat 81. Allah berfirman di sana yang artinya, maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap adab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi anak sekalian, di sini jelas bahwa Qarun tadi sudah saya jelaskan sebelumnya di ayat 81 Allah binasakan, Allah benamkan ke dalam bumi dengan hartanya. Kita lanjutkan anak sekalian, bahaya perilaku bakhil. Yang pertama, harta yang ditahan karena kebakhilannya atau kepelitannya, kekikirannya akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 180 itu ya. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan ini. Jadi harta yang ditahan oleh orang yang pelit, yang bakhil akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat di neraka. Na'udzubillah. Yang kedua, ini bahaya bakhil ya. Yang kedua, dia mengikuti jejak setan. Orang yang bakhil sebenarnya telah mengikuti petunjuk setan, ya, jejak setan, langkah-langkah setan. Kenapa? Karena mereka mengira bahwa dengan kebakhilannya itu akan dapat menyelamatkan hartanya.
Hal ini oleh Allah disindir ya dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 268 yang artinya setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir atau bakhil ya. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia dan lagi maha mengetahui. Al-Baqarah 268. Ya di sini artinya apa? Orang yang bakhil itu jelas mengikuti jejak langkah setan. Naudzubillah ya. Jadi nanti kalian kalau sudah sukses menjadi orang yang berkecukupan, orang yang kaya, hendaklah kalian semua tidak menjadi orang yang bakhil atau kikir ya. Jadilah orang yang dermawan karena harta yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, yang kamu amal jariahkan nanti akan dipetik di hari akhirat. Yang C atau ketiga, ini bahayanya ya, bahaya bakhil, terhalang untuk masuk surga. Sebagaimana Rasul bersabda dan menegaskan ya, bahwa orang yang kikir tidak akan masuk surga. Sebagaimana sabdanya, tidak akan masuk surga orang-orang yang menipu, bakhil atau kikir, dan orang-orang yang buruk, orang-orang buruk yang mengurus miliknya. Udah lagi nih ya, tidak akan masuk surga orang-orang yang menipu, para pembohong ya, kemudian bakhil kikir, dan orang-orang yang buruk mengurus miliknya. Artinya orang yang sibuk ngurus hartanya sampai kemudian dia melupakan akhirat, melupakan tidak ibadah, kemudian melupakan infak dan sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat atau D, bahaya bakhil ya, rezeki menjadi sempit nih. Orang yang mempunyai tabiat kikir atau bakhil mengira bahwa dengan kebakhilannya itu dia akan menjadi kaya. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah dia telah disempitkan hidupnya karena dalam jiwanya selalu merasa sempit atau tidak berkecukupan atas harta yang dimilikinya. Ya, ini ada hadis juga dari Asma radhiyallahu an, ia berkata, Nabi berpesan kepadaku, janganlah kamu bakhil yang menyebabkan kamu disempitkan rizkimu. Hadis riwayat Bukhari. Artinya orang-orang yang bakhil itu justru menjadi sempit penghidupannya karena apa? Karena hatinya merasa sempit dan merasa tidak cukup ya. Dan di kenyataan hidup di masyarakat ya, tidak ada rumus orang yang dermawan menjadi miskin, nggak ada ya. Coba kamu lihat. Sebelah lagi nih, tidak ada orang yang dermawan menjadi miskin. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang pelit banyak menjadi sempit dan bangkrut ya. Banyak sebab misalnya nih, orang yang pelit ya, misalnya usahanya sukses, tapi karena bakhil mungkin tiba-tiba mungkin tokonya kebakaran, kemudian kemalingan, ada perampokan dan sebagainya. Kenapa? Karena dia berperilaku bakhil atau kikir. Ya, makanya sekali lagi jadilah orang-orang yang dermawan. Yang kelima atau menimbulkan malapetaka nih. Perilaku bakhil akan menimbulkan malapetaka yang besar terhadap kemanusiaan. Perilaku ini bisa menimbulkan rasa dengki dan iri dalam jiwa orang-orang fakir dan miskin terhadap orang yang kaya tapi bakhil ya. Akibatnya orang-orang yang miskin akan mencari-cari kesempatan yang tepat untuk melampiaskan rasa kedengkiannya terhadap orang-orang kaya yang bakhil nih, dan berusaha mencari cara untuk menghancurkan harta kekayaan mereka. Sekali lagi nih ya, orang yang kaya tapi bakhil justru menimbulkan kecemburuan sosial orang-orang miskin dan orang-orang yang fakir.
Akibatnya apa nanti? Mungkin ada namanya perampokan, ada pencurian, ya, pembunuhan dan lain sebagainya. Jadilah orang-orang yang dermawan, jangan orang yang bakhil. Dalam surah Al-Lail, surah 92 ayat 8 sampai 11, Allah berfirman yang artinya, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa atau telah mati, ya. Jadi dalam surah Al-Lail, ya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, kemudian fasarjul usra, ya. Hidupnya akan sempit gitu, ya, di surah Al-Lail. Kita lanjutkan menghindari perilaku bakhil, ya. Yang pertama apa? Menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Ya, menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Ketika seorang telah merasa bahwa segala sesuatu milik Allah, maka ia tidak merasa memiliki terhadap benda andai kata dia diberi keleluasaan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan terdorong untuk bersedekah. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 109, ya. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan, ya. Ya, dari walillahi ma fis samawati seudah lagi nih di surah Al Imran, ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Ya, jadi harus diyakini untuk menghindari perilaku bakhil adalah menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur nih. Memperbanyak rasa syukur. Jika seseorang yang mensyukuri nikmat Allah dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan memberikan tambahan yang lebih baik. Namun apabila mengingkarinya, maka akan diadab oleh Allah dengan adab yang sangat pedih. Sesungguhnya syukur itu hakikatnya merupakan untuk dirinya sendiri, ya. Ini di surah Ibrahim ayat 7, ya, surah 14 surah ke 14 ayat 7, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Juga Rasul bersabda nih, harta itu tidak menjadi berkurang karena ulang lagi, harta itu tidak menjadi berkurang karena disedekahkan. Dan Allah tidak menambah bagi orang yang suka memaafkan, melainkan kemuliaan. Dan tiada seorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, ya. Jadi ini poinnya apa? Jadi orang yang berinfak maka hartanya tidak akan berkurang, ya. Lanjut. C. Melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. Kegemaran mengikuti kegiatan sosial melalui infak dan sedekah akan mengikis perilaku bakhil yang disebabkan oleh cinta harta, sehingga penyakit rohani ini akan hilang dengan sendirinya. Dan dia nanti akan terbebas dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi dari Adi bin Hatim, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, jagalah dirimu dari api neraka walau dengan sedekah separuh biji kurma. Hadis riwayat Bukhari, itu, ya. Jadi di sini kita misalnya memang tidak mampu, meskipun diibaratkan hanya sedekah setengah biji kurma, maka diperintahkan menjadi kafarat, ya, menjadi pembebas kita dari siksa api neraka. Oke.
Makanya kalian semua banyaklah untuk berinfak atau bersedekah. Kemudian yang keempat atau D, memohon perlindungan kepada Allah dari sifat bakhil atau kikir ya. Berikut ini adalah doa yang berisi permintaan agar kita terhindar dari penyakit hati, yaitu pelit, lagi tamak, yang merupakan penyakit yang amat berbahaya. Ya Allah, hilangkanlah dariku sifat pelit atau lagi tamak, dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung. Ya Allah, hilangkanlah dariku sifat pelit, lagi tamak, dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung. Ini merupakan doa mohon pada Allah lindungannya dari sifat bakhil atau kikir. Ada juga doa yang Rasul juga sabdakan, contohkan, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl ya. Itu juga ada hadisnya ya, ada hadisnya yang doa yang bisa kita amalkan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak sekalian, saya kira ini pembahasan kita tentang menghindari kata tercela, ya, yaitu tabdir dan bakhil, boros dan bakhil. Jadi sudah kita jelaskan ada 3 sifat tercela di sini, ada 7 ya, israf, kemudian tabdir dan bakhil. Dan insya Allah setelah ini nanti kalian harus mengerjakan penelitian harian yang ke-7 ya tentang israf, tabdir dan bakhil. Insya Allah nanti kita akan buat soalnya dan nanti kalian semua bisa mengerjakan ulangannya di CBT di e-learning ya. Demikian sekalian yang Bapak jelaskan, moga kalian bisa memahami tentang perilaku yang tercela ini dan tidak hanya memahami ya, tapi kamu kemudian kamu hayati, kemudian kamu bisa menghindarinya ya dari sifat dan perilaku israf, kemudian tabdir dan bakhil. Jadilah orang yang sederhana, orang yang tidak boros, dan orang yang tidak bakhil atau pelit. Oke, anak sekalian, sampai di sini yang bisa Bapak jelaskan. Kita close dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan kalian sudah menyimak apa yang Bapak sampaikan. Semoga Allah memberikan barokahnya untuk kita semuanya selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.